Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sadam Rizky Aziz. Asal saya dari Lampung, NIM saya 2213100026. Saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah filsafat, etika, dan estetika yang dosen pengampunya Bapak Dr. Ivan Esfil MVDI. Kemudian pertanyaan pertama adalah jelaskan dan gambarkan etika, deontologi, dan utilitarisme. Deontologi dan utilitarisme adalah teori moral yang berbeda dalam menilai baik buruknya suatu tindakan. Nah, deontologi sendiri, deon itu dalam bahasa Yunani artinya kemauan, dan deontologi lebih memfokuskan kepada tugas dan aturan, artinya kewajiban dan aturan terhadap moral itu sendiri. Nah, salah satu tokohnya adalah Immanuel Kant. Kemudian ada yang disampaikan oleh Immanuel Kant adalah kemauan baik itu harus dijadikan prioritas utama dalam melakukan sebuah tindakan, karena pada akhirnya niat baik ataupun kemauan yang baik itu menjadi landasan dasar dalam melakukan sesuatu. Nah, itu mungkin paham dari deontologi yang saya ketahui. Kemudian utilitarisme itu lebih berfokus terhadap hasil yang kemudian didapatkan nanti. Nah, itu untuk mendapatkan sebuah kemanfaatan, kebaikan, tindakan yang bisa dibilang baik juga dalam utilitarisme ini. Jadi ini yang menjadi hal mungkin agak sedikit berbeda ya, ketika deontologi itu lebih berfokus terhadap tugas dan aturan, sedangkan utilitarisme ini lebih terfokus terhadap yang namanya hasil yang akan didapatkan. Kemudian itu ada pertanyaan juga, kalau ada seorang yang sedang dikejar-kejar oleh orang lain membawa golok yang akan membunuhnya, kalau ketangkap lalu orang yang membawa golok itu ditanya kita terkait orang yang dikejar-kejarnya, apakah Anda akan jujur atau akan bohong? Jawablah sesuai dengan pandangan etika, deontologi, dan utilitarisme. Melihat pertanyaan tadi, dengan kondisi yang demikian adalah berbohong jalan terbaik gitu, jalan satu-satunya. Tapi sebenarnya masih bisa dilihat dari kacamata yang cukup objektif ya. Kita bisa saja jujur dengan beberapa alasan, artinya mempertanyakan permasalahan yang terjadi. Kenapa kemudian orang tersebut bisa mengejar orang yang kemudian bersembunyi di rumah kita, seperti itu. Akan tetapi ketika amarah itu memuncak, sebenarnya ketika amarah itu memuncak, orang yang menggunakan golok itu mungkin tidak percaya dengan kejujuran yang kita sampaikan. Mungkin bisa jadi lebih membabi buta. Makanya saya pikir berbohong adalah jalan yang terbaik untuk melakukan hal ini. Karena bisa jadi ketika kita berbohong bahwasanya orang yang dia cari itu tidak ada di rumah kita, mungkin dia akan langsung pergi ataupun tidak ingin gitu kan. Masa dia tiba-tiba masuk ke rumah kita untuk mencari orang yang dia cari, sedangkan tidak bisa seenaknya untuk masuk ke rumah orang lain. Jadi berbohong saya pikir menjadi menjadi pilihan awal gitu loh. Kalau dilihat dari kacamata deontologi itu lebih kepada tugas dan aturan, jadi kemauan kita untuk berbuat baik. Jadi terkadang jalan yang buruk itu tidak selalu menghasilkan hasil yang buruk. Terkadang jalan yang buruk itu bisa mengantarkan kita kepada sesuatu yang baik, karena ini menyangkut persoalan nyawa orang lain. Kemudian kalau dilihat dari kacamata utilitarisme juga cukup luar biasa, artinya fokus terhadap hasil yang kemudian nanti didapatkan oleh orang-orang yang kita lindungi ataupun dari diri kita sendiri. Jadi kemanfaatan, kebaikan, tindakan yang baik itu tidak akan pernah sia-sia walaupun memang kita harus berbohong. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.